Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9E kelompok 1 IPS SMPN 1 Ciasem. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Satu, lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. 2. Perkembangan politik. A. Sidang Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban secara otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi 1998 sekarang dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. D. Penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa reformasi, dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. E. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. 3. Perkembangan ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Kebijakan dalam pemerintahan. 1. Menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund IMF, Dana Moneter Internasional, untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. 3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 4. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000. 5. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. B. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. C. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kebijakan yang ditempuh. 1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar. 2. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. 3. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara BUMN. D. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan yang ditempuhi. 1. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak. 2. Memberi bantuan langsung tunai, program BLT diselenggarakan. 3. Pengurangan utang luar negeri. 4. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial pada masa reformasi lebih bebas, menyuarakan berbagai aspirasi. Hal didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. B. Pendidikan. Pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapat belanja negara APBN. 1. Berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. 2. Tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. 3. Kurikulum 2013. C. Kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Education, Scientific and Cultural Organization UNESCO atau organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan dan Bangsa-Bangsa.